Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sahabat Sadar Igi yang malam hari ini sudah bersama kami kembali di room meeting video conference Sadar Igi Sarasehan dalam Jaringan Ikatan Guru Indonesia edisi ke-153. Saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan, salam sehat selalu. Syukur alhamdulillah seperti biasa sesuai jadwalnya ya, Sadar Igi tayang lagi hari ini Rabu, tepatnya tanggal 21 Oktober 2020. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan lagi kita kesempatan, memberikan rezeki sehat, kita bisa kembali bersama-sama di Vicon malam ini mengikuti kegiatan online conference yang dilaksanakan oleh Sadar Igi. Nah, malam ini Sadar Igi yang selalu hadir sebagai tayangan edukasi yang menginspirasi negeri, kembali mengajak Bapak Ibu untuk kita berinovasi lagi dalam pembelajaran, belajar bersama, kita nikmati malam Kamis tentunya, kita diskusi ringan dengan dua presenter yang keren di Vicon malam hari ini. Mereka berdua adalah sahabat Rumah Belajar 2020. Dan tentunya senang sekali saya malam hari ini Indah selaku host diberi kesempatan lagi oleh teman-teman panitia Sadar Igi untuk bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat memandu jalannya Vicon di event meeting ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir kegiatan kita nanti kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan kita malam ini. Selanjutnya malam ini Bapak Ibu, saya sudah sebutkan tadi akan dipaparkan materi yang menarik bersama dua presenter sahabat Rumah Belajar 2020 yang akan menyajikan topik yang menggugah pikiran, menggugah kreativitas Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu yuk berinovasi dalam pembelajaran. Dengan tema pertama, fitur sumber belajar dengan quiz and puzzle. Dan tema yang kedua, tips membuat video dengan PowerPoint. Wah, keren kan temanya malam hari ini? Pokoknya Bapak Ibu malam hari ini banyak pengetahuan yang akan Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya, topik yang inspiratif ini akan diulas oleh Bapak, pemateri pertama kita adalah Bapak Amiruddin Wabula. Nah, beliau sehari-harinya itu mengajar sebagai tenaga pengajar di SD Negeri 5 Masohi. Selamat malam Bapak Amiruddin. Ya, selamat malam Ibu. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Bu Indah. Ya, semoga malam ini lancar ya Bapak, bisa berbagi dengan teman-teman. Kalau boleh tahu Bapak, SD 5 Masohi itu kabupaten provinsi apa ya? SD 5 Masohi itu di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Oh, dari Maluku ya. Selamat malam Maluku. Semoga malam hari ini Bapak Ibu guru hebat dari Maluku juga bergabung. Wah, banyak Bu, banyak. Iya, oh ya, alhamdulillah memang Maluku hebat ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Anita Nurhasana. Selamat malam Bunda Anita yang cantik. Halo Bunda Anita. Selamat malam. Waduh, dari suaranya, waalaikumsalam. Dari suaranya kayaknya semangat sekali berbagi nih ya. Insya Allah sedikit Ya. berbagi saja. Yang ringan-ringan aja Bunda. Sedikit, harus banyak-banyak. Jangan yang ringan, harus yang berat, biar kenyang. Oke. Karena saya sudah berat. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Bunda Anita. Moga malam ini juga kita dilancarkan ya untuk berbagi pengetahuannya. Oke, Bapak Ibu, Bunda Anita ini dari SD Negeri 41 Tarakan, Kalimantan Utara. Wow, keren. Jangan jauh ya Kalimantan Utara dan Maluku ya. Mudah-mudahan malam ini bisa berkolaborasi untuk membelajarkan teman-teman guru dan bisa menambah hasanah pengetahuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi untuk nantinya pembelajaran kita akan lebih interaktif dengan materi-materi yang disajikan oleh dua presenter hebat malam hari ini.
Oke, Bapak Ibu, temanya tadi udah ya. Nah, saya membacakan sedikit nih narasi yang dibuat oleh Bapak Khairuddin selaku koordinator Sadar Igi yang menggambarkan bahwa materi kedua presenter kita itu bagaikan sumur tol pembelajaran yang tiada habisnya. Katanya guru siapa yang tak kenal PowerPoint? Nah, rasa-rasanya tidak mungkin ada ya dari Bapak Ibu yang tidak kenal PowerPoint hari gini gitu loh. Nah, mau presentasi one way, mau presentasi interaktif atau kuis, PowerPoint itu bisa diandalkan. Bahkan siapa sangka video jingle rumah belajar yang menarik yang sering Bapak Ibu lihat itu ternyata dibuat dengan PowerPoint. Nah, penasaran kan? Opsi tool untuk game juga demikian. Ketik saja game for learning di web, itu akan terpampang ratusan tool. Di antaranya ada Add Puzzle, bak sumur pengetahuan yang tiada habisnya. Nah, hal ini semakin memperkaya pilihan tool untuk menjadikan kita guru asik dan menarik saat mengajar. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana materi membuat video dengan PowerPoint dan membuat game dengan Add Puzzle? Nah, untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu, maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di room meeting kita, simak dengan seksama, karena kita akan temukan jawabannya. Kita akan bermain-main dengan materi kita pada hari ini tentunya. Pemaparan materi insya Allah akan menjadi inspirasi bagi kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu saya sampaikan beberapa hal. Pertama kita bagi kegiatan kita ini di 2 sesi. Sesi pertama ada pemaparan materi oleh Bapak Amiruddin Wabula. Kemudian akan langsung dilanjutkan oleh Bunda Anita. Nanti sekalian satu kali kita masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan persiapkan pertanyaannya semenarik mungkin. Kalau yang ingin interaktif nanti bisa klik icon raise hand. Saya akan membantu mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada pemateri yang dituju. Nah, kalau Bapak Ibu masih malu-malu, kucing untuk bertanya, Bapak Ibu boleh tuh menuliskan pertanyaannya di room chat. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak terlalu banyak, bisa tercover semua, saya akan bantu bacakan. Pokoknya malam ini semua pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab oleh 2 pemateri kita. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune di room meeting. Nah, untuk efisiensinya waktu, Bapak Ibu kita langsung saja persilahkan kepada pemateri pertama kita, Bapak Amiruddin Wabula, untuk memaparkan materinya. Oh ya, satu lagi, sebelum Bapak Amiruddin memaparkan materi, Bapak Ibu saya ingatkan untuk kerjasamanya, nanti kami akan men-share link presensi, mohon kiranya kerjasama Bapak Ibu untuk mengisi presensi di sela-sela pemaparan materi. Oke, terima kasih. Langsung saja pemaparan materi dari Bapak Amiruddin Wabula. Disilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu Indah atas kesempatan yang diberikan. Ya, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, alhamdulillah syukur pada malam hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk berbagi bersama Bapak Ibu hebat semua. Di sini saya mencoba untuk memperkenalkan satu fitur berbasis web tentang EduPuzzle. EduPuzzle ini Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu karena ini bukan barang baru ya Bapak Ibu. Di masa pandemi ini berbagai hal yang kita mencoba melakukan dalam upaya untuk mempermudah proses pembelajaran kita, untuk memudahkan siswa kita agar belajar dari rumah itu bisa terlaksana dengan baik. Mohon izin share screen ya, Bu Indah. Ya, silahkan Pak, silahkan. Sudah saya pindahkan bola-bola dunianya ke Bapak. Siap. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, materi saya malam ini terkait pemanfaatan fitur sumber belajar untuk kuis EduPuzzle. Ya, Bapak Ibu, mungkin sebelum saya mempraktekkan cara penggunaan EduPuzzle, mungkin saya sedikit sharing dengan Bapak Ibu untuk mencoba
mencoba mempraktekkan soal yang sudah saya buat dalam bentuk video, ya, atau maksudnya video yang di dalamnya sudah ada soal yang nantinya Bapak Ibu mencoba untuk menjawabnya, agar memotivasi Bapak Ibu dalam penggunaannya. Saya share linknya di room chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengkliknya dan mencoba menjawab pertanyaan yang ada dalam bentuk video tersebut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diklik link di room chatnya. Ya, Bapak Ibu di room chat sudah di-share oleh Bapak Amiruddin itu ada link. Silakan Bapak Ibu klik. Berapa lama waktunya ini Bu Indah untuk satu pematerinya? Pemaparan materi 45 menit. Oh, saya 45 menit ya. Ya. Oke, siap. Baik. Silakan Bapak Ibu nanti diklik, kemudian diklik play videonya, lalu dengarkan apa yang dijelaskan pada video, kemudian tiba-tiba videonya terhenti, di situ ada pertanyaan berbentuk pilihan ganda, Bapak Ibu silakan diklik jawabannya, setelah diklik kemudian lanjut lagi videonya Bapak Ibu. Kalau belum dijawab berarti tidak bisa lanjut videonya. Silakan Bapak Ibu. Chat linknya silahkan Bapak Ibu tinggal klik mendengarkan, kemudian di tengah video terhenti untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan. Nah, disilahkan. Ya, sudah bisa terlihat lah. Saya share kembali buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Mari kita bermain-main dengan Add Puzzle. Ini kayaknya menarik nih. Saya bahkan sudah share sampai 5 kali. Jadi kalau ada yang bilang belum dapat, wah keterlaluan nih. Udah 5 kali saya mengirim-ngirimnya nih. Silakan Bapak Ibu. Ya. Videonya sampai namanya juga latihan ya, nggak apa-apa. Namanya juga latihan, nanti bisa dimodifikasi menggunakan bahasa Indonesia. Intinya menarik aja dulu buat siswa ya. Apa ada yang terkendala dengan videonya? Bagus Pak, bagus. Ini kalau ada yang terkendala mungkin hanya jaringannya Bapak Ibu mungkin ya. Jadi bersabar. Ya, kalau saya jelas tidak bisa. Karena memang Tidak bisa lagi ya? down. Oh ya, itulah. Makanya saya bilang mungkin jaringannya aja. Tapi tenang aja Bapak Ibu, bisa di-save linknya, nanti indah pada waktunya. Kalau jaringan udah bagus, akan bagus juga. Ya, Ibu Nekasari ya. Ya, banyak yang terkendala jaringan kayaknya malam hari ini. Ya, saya coba Ya. share screen ya. Saya coba Ya, share silakan. screen peserta yang sudah mengerjakan. Aduh, ketahuan ya Pak. Saya lagi setengah Iya. jalan ini. Mohon maaf, ternyata ketahuan. Gimana Bu Indah? Ya, silakan Pak. Ya, udah kelihatan ya. Ini lagi mengerjakan ini. Di sini sengaja namanya menjadi avatar ya namanya, tidak muncul nama aslinya ya. Jadi ini sengaja untuk seperti apa ya, polling gitu ya, seperti polling. Nah ini ada yang sudah mengerjakan, sudah hampir habis ini. Artinya menonton videonya sudah 50%. Ya, ini ada
ada yang sudah mengerjakan sudah 40%, ada yang sudah 30%. Di sini bisa terlihat ya. Nih. Ini terlihat sekali yang lagi mengerjakan. Ada yang kalau di atas kali ini baru masuk, nih, baru menonton. Ini bahkan di sini terbaca tidak pernah artinya terbuka videonya tapi tidak bisa play, ini tidak bisa play. Nah, ini sudah menonton 2 menit. Nah, kalau muncul tidak pernah seperti ini berarti ini tidak play videonya. Mungkin masalah jaringan atau gimana. Nah, ini sudah mau hampir habis ini. Ya, jadi Bapak Ibu, jika kita gunakan untuk siswa mengerjakan, kalau seperti ini kita tidak bisa mengetahui bahwa siswa siapa yang mengerjakan soal tersebut. Nah, ini untuk misalnya kita gunakan untuk polling, ya. Polling ini kita bisa gunakan seperti ini. Jadi tidak ketahuan bahwa itu siapa yang memilih atau siapa yang menjawab dari video tersebut. Halo. Itu di kolom chat katanya ada yang nggak ketemu linknya ya, Bu Indah. Oh gitu ya. Dari tadi saya udah share nih. Saya share lagi kalau gitu. Ya boleh Bu. Silakan Bapak Ibu, saya sudah share di room attendee. Ini mungkin Bapak Ibu yang baru join, jadi nggak lihat. Saya bahkan udah mengirim sampai 15 kali. Bapak jangan bosan. Ya, Bapak Ibu nggak perlu install aplikasinya ya Bapak Ibu. Itu cuma diklik aja linknya, maka otomatis akan diarahkan ke web. Baik menggunakan Android maupun laptop, itu bisa terbuka dan bisa langsung kerjakan soalnya dengan klik play pada videonya Bapak Ibu. Ini kayaknya jaringannya kurang stabil ini ya, jadi turun naik ini. Banyak peserta yang kurang bagus kayaknya jaringannya. Ya, ini Bu Indah udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini ada yang sudah, ya, udah terlihat ya? Iya. Ya, ini ada yang sudah mengerjakan, ya, sudah. Kalau terlihat ini nilainya, ini kalau 100% seperti ini, berarti ini nilainya benar semua ini. Nah, ini 50 per 100 berarti benarnya 50 atau benarnya 1/2 nih. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ini, wah ini grade-nya ini salah semua nih. Ya, ini. Nih. Ini kalau tidak muncul seperti ini artinya belum selesai mengerjakan. Belum selesai mengerjakan tapi udah nonton ya, karena udah warna hijau. Iya, ada warna hijau ya. Ini mungkin lagi menonton atau udah belum selesai udah stop menonton ya, gitu. Iya. Nah, ini yang ini masih dalam mengerjakan atau ini mungkin lagi apa ya? Nggak bisa play atau mungkin lagi terkendala jaringan. Nah, gitu. Ya, tapi itu namanya semuanya lain ya? Iya, ini namanya sengaja dibuat seperti ini agar masing-masing tidak bisa melihat bahwa ini siapa yang mengerjakan gitu. Ini saya sengaja dibuat avatar namanya. Oh, avatar. Tapi kalau pakai nama asli misalnya diterapkan di kelas itu pakai nama asli boleh ya? Iya, pakai nama asli bisa. Itu diterapkan untuk siswa gitu. Nah, ini sengaja untuk misalnya untuk membuat polling gitu ya, membuat polling kita gunakan seperti ini biar
masing-masing peserta itu tidak tahu bahwa itu sebenarnya siapa yang memilih itu, siapa yang jadi tidak tahu namanya. Ini namanya ini tidak muncul di sini nama yang aslinya gitu. Oh ya, namanya juga Edpuzzle ya. Ini ada Bapak Abdul Hamid ini, kalau gitu sekalian nanya-nanya dia ini. Kurang seru Pak, nama siswanya nggak sama. Oh, Ini nama belum siswanya ya. ini masih percobaan. Ini masih percobaan aja. Ini kita belum masuk ke materinya ya. Ini belum masuk materi Bapak. Ini kita hanya apa namanya game-game aja dulu, bahwa Game seperti aja. inilah Edpuzzle gitu. Ya, seperti itulah cara kerjanya. Iya. Oke, baik Bapak. Mengingat waktu, jadi saya batasi dulu untuk mengerjakan soalnya. Saya langsung, karena ini sebenarnya ada materinya dalam bentuk PowerPoint, tapi saya langsung praktekkan aja biar Bapak Ibu yang lain juga bisa paham cara penggunaannya. Iya, betul. Ya. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Indah. Ya, saya batasi untuk pengerjaan soal ini. Wah, ini tidak muncul stopnya nih. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mulai dari awal dulu biar Bapak Ibu bisa paham. Ya, Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, saya perkenalkan satu fitur berbasis web, Edpuzzle, Bapak Ibu. Edpuzzle ini adalah website yang dapat membantu guru dalam memilih video, kemudian mengedit, memotong, merekam suara, dan menambahkan pertanyaan. Nah, dengan Edpuzzle, kegiatan menonton video dapat lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Ya, ini Bapak Ibu, Edpuzzle ini dalam bentuk video, ya Bapak Ibu, video yang kita edit untuk memasukkan soal-soal ke dalam video yang sudah kita pilih, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk memilih video, awalnya kita harus memilih video dulu Bapak Ibu. Kita mencari videonya itu baik Bapak Ibu membuat sendiri, atau Bapak Ibu bisa mencari video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan mengambil video yang ada di portal Rumah Belajar. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, ini misalnya saya mengambil satu video dari salah satu fitur di sumber belajar pada portal Rumah Belajar, ya Bapak Ibu. Kita login dulu ke portal Rumah Belajar. Ya, ini akun saya di portal Rumah Belajar. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita akan memilih sesuai jenjang kita, Bapak Ibu. Misalnya jenjang SD atau SMP atau SMA atau SMK. Ada juga jenjang PAUD, ada juga jenjang atau paket A, SLB, paket C, dan paket B. Nah, misalnya saya jenjang SD, saya pilih tingkat pendidikan SD. Kemudian saya pilih salah satu video, Bapak Ibu. Misalnya ini video pembelajaran yang nanti saya akan gunakan untuk diedit di Edpuzzle. Ini saya klik, kemudian saya download. Ya. Saya download Bapak Ibu. Nah, setelah saya download, ini saya simpan, saya save dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah videonya sudah di-download, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke
web Edpuzzle, Bapak Ibu. Edpuzzle-nya kita buka buka aja di Google, ketik aja edpuzzle.com ya. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan. Kalau kita belum memiliki akun, kita boleh pilih daftar ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan saya sebagai seorang guru atau saya seorang pelajar. Kalau kita sebagai guru, kita pilih saya seorang guru. Kalau saya sebagai misalnya siswa, ya kita arahkan untuk mengklik saya seorang pelajar. Ya. Oke. Nah, di sini kalau kita memiliki akun Google, Bapak Ibu bisa langsung klik masuk dengan Google. Atau misalnya belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa klik daftar dengan Edpuzzle. Nah, misalnya saya sudah memiliki akun di Google, saya langsung klik aja Google. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Kita masukkan akun kita, Bapak Ibu. Nah, ini tergantung jaringannya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini karena jaringan jadi tidak muncul. Nah, lagi loading nih. Oke, ya ini Bapak Ibu. Ini karena saya sudah punya akun, maka otomatis langsung masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ini halaman dalam Edpuzzle Bapak Ibu. Tampilnya seperti ini. Sebentar, ini belum tampil videonya, sudah. Ya, di atas ini Bapak Ibu ada kandungan. Kandungan ini berupa beranda gitu ya, berupa beranda halaman Edpuzzle kita. Kemudian di sini ada buku nilai. Buku nilai ini yang nantinya akan memuat hasil yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, di sini akan muncul nilai dan nama masing-masing siswa. Kemudian kelas-kelas saya. Nah, ini kelas-kelas saya ini Bapak Ibu. Ini kelas yang kita buat sesuai dengan kelas yang kita ajarkan, ya. Misalnya saya di kelas 4A, ini kelas saya 4A. Nah, di sini ada tugas jatuh tempo. Kemudian tidak ada batas waktu, kemudian anggota kelas. Anggota kelas ini adalah siswa yang masuk di dalam kelas 4A tadi. Nah, di sini kita bisa ajak siswa. Nah, ajak siswa ini Bapak Ibu, di sini nanti ada berupa kode kelas. Ya, seperti kita membuat kelas maya gitu Bapak Ibu. Kelasnya kita ada kodenya. Nah, di situ kita share kepada siswa. Nanti siswa bisa masuk dengan mengetik kode yang kita berikan tadi. Bisa juga menggunakan Android, bisa diunduh aplikasinya Edpuzzle di Play Store. Kemudian mengklik, nanti di situ pilih saya sebagai siswa, kemudian masukkan kode yang tadi sudah kita berikan. Nah, nanti setelah mereka login, otomatis langsung mereka masuk berada di kelas kita tadi yang sudah kita buat. Nah, itu nama siswa akan muncul di situ Bapak Ibu. Muncul nama siswanya. Tapi kalau seperti yang tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu, berupa link yang dikerjakan tadi, itu nama siswanya tidak muncul. Nah, kalau siswanya mendaftar, masuk ke kelas kita, itu kan nanti dia registrasi, dia masukkan namanya, maka muncul di sinilah namanya siswa tersebut. Nah, ini kelas saya ada kelas 4 dan kelas 6. Ini kelas saya yang sudah saya buat. Misalnya saya mau menambahkan kelas lagi, tinggal klik tambah kelas baru. Di sini. Ini tambah kelas baru, kita masukkan lagi. Ya, buat kelas. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Ini terkoneksi dengan Google Classroom. Ya, dia terkoneksi dengan Google Classroom. Kalau kita sudah memiliki Google Classroom, kita bisa ngajak siswa yang ada di Google Classroom kita dan memasukkan langsung ke sini otomatis, Bapak Ibu.
Ya. Jadi misalnya saya mau tambah secara manual, ya saya buat kelas baru, saya klik kelas baru, di sini saya masukkan nama kelas. Misalnya di sini kelas 4B. Kemudian deskripsi kelas, ya. Deskripsi kelas kita menjelaskan tentang kelas 4B itu terkait apa gitu. Kelas cadangan. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan jenis kelas, ada klasik, ada buka. Nah, kalau kelas klasik Bapak Ibu, siswa yang masuk ke kelas kita ini, dia harus mendaftar melalui kode kelas yang sudah kita share tadi. Itu di kode klasik. Tapi kalau kelas buka, ini seperti yang tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam video tadi. Nah, itu berarti sistem terbuka, bebas kepada siapa saja. Jadi dia masuk dengan mengklik link yang sudah dibagikan, otomatis dia langsung mengerjakan soal. Tetapi namanya tidak akan muncul di daftar siswa. Namanya akan berupa seperti avatar. Jadi kalau kita mau buat kelasnya ini untuk siswa masuk secara registrasi, berarti kita klik klasik. Ya. Nah, kemudian kita klik buat kelas. Nah, ini kelas kita sudah jadi, Bapak Ibu. Kelas kita sudah jadi. Nah, bagaimana kita mengajak siswa? Kita mengajak siswa, kita klik ajak kelas siswa. Nih. Ini kode ini yang Bapak Ibu nanti berikan kepada siswa. Nih. Kalau kita memberikan tautan, link tautan, boleh juga bagikan klik link ini, klik link tautan, lalu kita share kepada siswa. Atau bagikan lewat email, ya, email juga bisa. Nah, kita bagikan kode ini kepada siswa. Nanti setelah siswa masuk untuk mendaftar sebagai siswa, dia akan diminta untuk memasukkan kode. Nah, kode ini yang nanti siswa masukkan, kemudian secara otomatis dia akan muncul di anggota kelas di sini, Bapak Ibu. Ya, dia akan muncul nama siswa di sini, akan muncul semuanya di kelas kita. Gitu. Kalau misalnya kita membuat beberapa kelas, misalnya ada kelas 81, kelas 82, kelas 83. Nah, kita buat aja di sini. Masing-masing kelas kodenya beda-beda. Ya, misalnya ini kelas 4A. Ini saya mau ajak siswa kelas 4A, ya saya klik ajak kelas siswa. Saya masukkan kodenya. Selasa. Gitu. Ya, kodenya ini otomatis ya, kodenya otomatis. Tidak bisa kita ganti kodenya. Oke. Apabila kelasnya sudah memenuhi semua, siswa yang kita ajak, yang di kelas kita sudah masuk semua, kita kunci ruang kelas. Ini kita kunci kelas, maka siswa yang lain lagi tidak bisa masuk. Ya, misalnya ada siswa lagi yang mau masuk, misalnya ada sengaja dibagikan ke kelas lain untuk sengaja masuk, kita kunci aja di sini. Dia tidak bisa lagi masuk. Nah, cuma di sini Bapak Ibu, nama siswanya di sini bukan siswa tapi mahasiswa. Ya. Mungkin Edpuzzle ini dikhususkan bagi mahasiswa mungkin. Nah, itu yang tertera di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita akan membuat videonya agar siswa bisa mengerjakan soal dalam video. Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian atas sini, sebelah kanan atas ini diklik kandungan. Nah, ini muncul ibarat beranda kita ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada kurikulum. Di kurikulum ini ada tingkatan, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kemudian, nah ini ada nama sekolah saya, ini karena saya sudah daftar, saya sudah registrasi, jadi muncul di sini nama sekolah saya. Nih Bapak Ibu. Nah, ini di sini akan muncul video-video yang siap kita gunakan untuk membuat soal. Di sini tertera di sini. Kemudian konten saya, ini konten yang sudah saya buat atau video yang sudah saya masukkan soal. Ya, ini yang sudah saya masukkan soal. Nah, sekarang kita mau membuat soal dalam video, kita unduh dulu atau kita masukkan video yang tadi kita sudah unduh dari rumah belajar tadi Bapak Ibu. Di sini kita klik tambah isi.
Ya, di sini tambah isi, kita klik aja tambah isi. Kemudian ada buat video, ini kita bisa buat video direkam langsung dari kamera yang ada di laptop atau ada di HP. Kemudian unggah video, ada proyek sisa, ada folder baru. Kita unggah video aja yang tadi sudah kita download. Nah, di sini muncul file ya. Atau bisa kita tarik saja videonya ke sini, tempelkan di sini, otomatis langsung videonya ada di sini. Nah, kita pilih file aja dan video yang tadi sudah kita unduh dari portal Rumah Belajar. Nah, kita cari videonya di sini Bapak Ibu, setelah ketemu kita klik open ya. Kebetulan videonya sudah saya masukkan Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul videonya di sini seperti ini Bapak Ibu. Ini kita klik tombol yang ada di bawah videonya, kita klik segi 4 kecil ini, kita klik, muncul fitur-fitur di bawahnya ini, ya Bapak Ibu, ini muncul. Kita klik edit. Kalau kita klik menetapkan, berarti kita akan mengajak siswa siap untuk mengerjakan. Berarti videonya itu sudah diedit, sudah dijadikan soal. Nah, di sini kita klik edit. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi di atas sini Bapak Ibu, di atas sini ada memotong. Memotong ini Bapak Ibu misalnya videonya ini saya misalnya tidak mau semuanya tidak dipakai, cuma sebagian saja. Nah, berarti saya harus menghapus sebagian video yang ada dalam video tersebut. Nah, ini memotong. Kita play, nanti baru kita potong ya Bapak Ibu. Karena videonya saya mau pakai semua, jadi tidak perlu saya potong. Di sini ada pengisi suara. Nah, di sini pengisi suara, kita bisa langsung mulai merekam suara kita dengan mengklik mulai rekam. Tapi ada kelemahannya dari merekam ini Bapak Ibu. Kalau video yang kita unduh dari YouTube, itu biasanya tidak bisa kita menambahkan suara karena ada batasan-batasan dalam penggunaan milik orang lain. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu yang akan kita buat pertanyaan untuk siswa menjawab. Ya. Di sini ada pertanyaan pilihan ganda, ada pertanyaan terbuka, ada catatan. Nah, catatan ini misalnya kita mau menambahkan materi yang ada dalam video, bisa kita tambahkan dalam bentuk catatan sehingga mereka bisa membacanya saat videonya menjedah, muncullah catatan tersebut. Nah, kita akan mulai membuat soal. Kita klik play di sini Bapak Ibu. Klik play, maka videonya akan berjalan. Videonya berjalan, saya lewati saja biar agak cepat. Ini karena tentang matematika. Oke. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, saya pause ya. Ini ada satu soal di sini. Satu soal sudah bisa kita buat, ya. Misalnya mana yang lebih besar, 8.398 dan 8.421. Kita buat soal ini kita mau jadikan seperti apa? Dalam pilihan ganda atau pertanyaan terbuka. Misalnya saya gunakan di pertanyaan terbuka. Ya, saya klik pertanyaan terbuka. Nah, di sini saya masukkan 8.000 manakah yang lebih besar antara 8.398 dan 8.421. Nah, di sini nanti kita sudah membuat soalnya Bapak Ibu seperti ini. Lalu kita menyimpan. Bisa juga kita masukkan gambar, ya, atau link. Link ini berupa materi yang lain mungkin kita bisa tambahkan ke situ ya. Ini ada tombol matematikanya juga. Nah, kita klik simpan. Nah, kita klik simpan, terus continue. Atau terus. Nah, videonya akan jalan lagi Bapak Ibu. Nah, video yang kedua lagi.
seperti ini. Materi yang kedua, kita pause lagi di sini, ya. Nah, ini terus saja ini karena dapat soal yang berikut. Nah, di situ kita bisa menambahkan soal. Nah, di sini kita bisa menambahkan soal lagi, Bapak Ibu. Saya pause lagi. Kalau kita mau menambahkan soal, kita pause dulu, lalu kita pilih di sini dalam bentuk apa. Misalnya saya gunakan dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda. Apa judul dari materi yang diajarkan atau yang dijelaskan? Ya, apa judul dari materi yang dijelaskan pada video tersebut? Misalnya A. Nah, Bapak Ibu kita bisa kembali melihatnya lagi. Nah, kita menggunakan pertanyaannya. Nah, ini terhenti karena ada satu soal di sini tadi yang sudah saya buat. Maka harus soal ini dilewati dulu, baru bisa mendapat kelanjutan dari soal berikut. Jadi soalnya ini Bapak Ibu bisa pindah-pindahkan ini Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya mau sorong ke sana dulu gitu. Nah, oke. Misalnya di sini A bilangan bulat. Nah, kalau ini yang benar kita centang ini Bapak Ibu. Ini dicentang. Ini tandanya jawaban ini yang benar. Kalau jawaban ini yang salah, kita klik tanda X. Karena ini yang benar, saya kasih tanda centang benar. Kemudian pecahan. Nah, kita mau tambah lagi Bapak Ibu klik tambah di bawah ini untuk menambahkan option. Ya. Misalnya di sini bilangan bulat. Kemudian di sini garis bilangan. Oke. Nah, setelah sudah Bapak Ibu, ini klik menyimpan. Oke. Setelah klik simpan, kita klik pertanyaan selanjutnya. Klik terus. Nah, videonya akan berjalan lagi Bapak Ibu. Ini kita lewati saja. Nah, misalnya saya mau menambahkan catatan, ya. Di sini saya klik catatan. Ini catatan ini sebagai tambahan untuk menambah pemahaman siswa terkait dengan materi yang ada dalam video tersebut. Ya, di sini kita tinggal masukkan saja catatannya seperti apa, ya. Kita tambahkan catatan di situ. Kalau sudah, Bapak Ibu, silakan klik menyimpan. Nah, klik terus lagi. Nah, Bapak Ibu, apabila semua videonya sudah sampai selesai dan pertanyaan sudah dimasukkan semua, Bapak Ibu sekarang klik selesai. Ini di atas ini, Bapak Ibu, ini diklik selesai. Oke, nah sekarang kita mau menetapkan untuk kelas mana yang harus mengerjakan soal tersebut. Nah, ini kita klik menetapkan. Di sini kita pilih kelas mana yang harus mengerjakan soal tersebut. Ya, misalnya saya mau soal ini untuk siswa kelas 4A. Saya klik kelas 4A. Ya. Di sini tetapkan semua, artinya di sini ada pilihan ya. Setelah kita klik kelasnya, di sini ada pilihan tetapkan semua atau tetapkan secara manual. Kalau tetapkan semua, berarti semua siswa di kelas 4A itu mengerjakan soal yang ada pada video tersebut. Tapi kalau kita menetapkan secara manual, berarti ini cuma siswa tertentu. Setelah kita klik tetapkan secara manual, di sini nama-nama siswa akan muncul. Nah, di sini kita klik siswa siapa saja yang akan mengerjakan soal tersebut. Misalnya remedi ya. Siswa yang remedi dengan soal ini, dengan video ini, siswa siapa saja. Nah, kita pilih di sini. Kita centang. Ya. Centang semua. Itu bagi yang mau mengerjakan. Kalau yang tidak mengerjakan, tidak usah dicentang. Ya. Tapi sini misalnya saya mau tetapkan untuk semua. Ya, saya klik tetapkan untuk semua. Kalau memang soal itu untuk semua kelas, ya saya centang semua kelas.
Ya, gitu. Ya. Tapi kalau saya khususkan untuk kelas 4A saja, saya cuma centang di kelas 4A. Nah, kemudian saya menetapkan, atau sebelum menetapkan kita pilih di sini dulu. Kira-kira mereka mau mengerjakan soal ini mulai hari apa, atau kapan, atau jam berapa. Di sini kita klik. Nah, di sini kita klik misalnya mau mengerjakan ini besok, ya. Jam berapa batas pengerjaannya? Besok itu batasnya itu jam, misalnya jam 13, ya, jam 13.00. Oke. Berarti mereka batas mengerjakannya sampai di situ ya. Oke. Ya. Nah, kalau sudah kita menetapkan. Nah, ini kita klik, kita kasih hidupkannya mencegah melewati. Artinya ini agar siswa menonton videonya tidak bisa lewat soal tersebut sebelum menjawabnya. Nah, kita centang ini. Kalau kita matikan berarti siswa tersebut biar dia tidak menjawab soalnya, dia akan lewat terus. Nah, itu tidak terbaca. Nanti kita bisa lihat bahwa siswa ini belum mengerjakan soal. Tapi kalau kita hidupkan berarti dia tidak bisa melewati soal tersebut sebelum dia menjawabnya. Videonya akan terjeda menunggu sampai dia bisa menjawab. Nah, di sini Bapak Ibu yang video kita buat tadi akan muncul seperti ini. Nah, ini videonya. Kemudian di sini ada nama siswa kita yang sudah masuk di kelas 4A tadi. Di sini akan muncul semua siswanya. Kemudian pertanyaan yang tadi kita buat akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, kita klik. Nah, ini pertanyaan yang tadi kita buat akan muncul di sini semua. Nih Bapak Ibu. Oke. Nah, ini besok siswanya jam yang tadi sudah kita tentukan, maka dia sudah bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, dan setelah mereka kerjakan, kita bisa memantau mereka. Di sini juga kita bisa melihat yang sudah mereka kerjakan. Ya, di buku nilai ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ini kelas 4A yang mereka kerjakan video tadi sudah saya buat, saya bagikan, akan muncul di sini Bapak Ibu. Di sini nama mereka sesuai dengan jumlah waktu yang mereka kerjakan, berapa benarnya, berapa salahnya, di sini akan semua muncul. Ya, ini Bapak Ibu setelah nilainya sudah mereka kerjakan, nilainya bisa kita ekspor Bapak Ibu, ya, dalam bentuk Excel. Ini kita unduh saja, kita klik unduh. Nah, kita bisa simpan, pilih folder yang akan kita simpan nilai siswa yang sudah mengerjakan. Ya, ini Excel dalam bentuk CSV. Kita unduh save. Nah, Bapak Ibu, maka yang dikerjakan tadi akan otomatis sudah terunduh. Nah, ya, ini misalnya itu tadi cara menambahkan siswa dan cara membuat videonya. Nah, sekarang bagaimana dengan video yang ada di YouTube? Misalnya videonya, materi yang saya ajarkan ini ada di YouTube. Nah, di sini Bapak Ibu, di beranda ini ada video yang sudah ada dari bawaan Edupasel. Ini bisa diklik, maka muncul video-video yang mungkin bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian dari YouTube, nih dari YouTube. Nah, kalau kita mau ambil video dari YouTube, Bapak Ibu, misalnya di sini kita masukkan linknya, ya. Di sini kita masukkan ya, misalnya videonya, saya cari dulu ya. Loh, kok ini muncul di sini ya? Nah, misalnya Bapak Ibu mendapat materinya yang diambil dari YouTube, kemudian Bapak Ibu mau sematkan pada Edupasel. Nah, misalnya ini video yang akan saya sematkan. Ini saya klik videonya, Bapak Ibu. Kemudian yang saya ambil adalah linknya. Link ini Bapak Ibu
di copy ya, bagian atas ini di copy Bapak Ibu. Di copy, kemudian kita masuk ke web Edupasel. Di sini kita paste di sini Bapak Ibu. Kita paste, kita enter. Atau tidak enter pun akan muncul. Nah, muncullah video saya tadi Bapak Ibu. Nah, ini kita langsung mengerjakan. Di sini Bapak Ibu, kita langsung bisa membuat soalnya secara langsung. Ya, yang penting Bapak Ibu di copy aja linknya, kemudian dipaste langsung di link yang di tempat yang memasukkan link tadi, maka otomatis videonya muncul di sini. Nah, di sini kita tinggal langsung membuat pertanyaan. Ya, maaf ini mungkin terhalang. Ya, nah saya ulangi lagi. Saya kembali. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Ini di beranda ada YouTube. Ini diklik. Nih. Nah, kita akan mencari materi kita yang ada di YouTube. Nah, ini video saya sudah buat materinya. Bapak Ibu, materinya sudah ada. Ini saya copy linknya di atas ini. Ini saya copy linknya. Saya copy. Nah, saya paste di link ini. Nah, secara otomatis Bapak Ibu, nih videonya sudah muncul. Ini bisa saya play, ya. Videonya langsung jalan. Nah, di sini sudah langsung saya membuat soal, ya. Maka di sini saya langsung klik pertanyaan. Nah, ini salah satu kekurangan di sini tadi di pengisi suara ini tidak bisa menambahkan suara tambahan karena videonya dari YouTube. Karena ada aturan-aturan tertentu dari YouTube yang tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Nah, sini saya langsung klik untuk membuat pertanyaan. Ya, ini Bapak Ibu. Atau mau cari video lain juga, boleh silahkan. Ya, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, saya klik selesai saja. Oke, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu sekedar tips dari saya kepada Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Indah. Silakan Bu Indah. Iya, wah luar biasa sekali ya Bapak Ibu, keren materinya dari Bapak Amiruddin Wabula. Ini sangat menginspirasi sekali saya kira buat Bapak Ibu ya. Saya sampai banyak baca chat nih di room chat. Wah keren materinya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu saya yakin materi sekeren materi dari Bapak Amiruddin ini tentu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini bagaimana kalau seperti ini, kalau seperti itu nantinya bagaimana ya. Saya yakin tapi Bapak Ibu disimpan dulu pertanyaannya ya, disimpan dulu pertanyaannya karena kita belum masuk sesi tanya jawab. Kita ikuti materi kedua lagi yang tidak kalah kerennya. Ini bagaimana membuat tips video pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, tadi kita udah melihat pemaparan materi dari Pak Amiruddin yang begitu menarik, bagaimana kita meng-attach video, kemudian kita memasukkan pertanyaan di sela-sela video ya. Nah, bagaimana kerennya materi yang kedua ini, Bapak Ibu, kita langsung saja simak pemaparan materi dari Bunda Anita. Silakan Bunda Anita. Halo Bunda Anita, bisa monitor suara saya? Halo Bunda Anita Nur Hasanah, bisa mendengar suara saya Bunda? Aduh, kayaknya dari tadi Bunda Anita itu menyampaikan jaringannya kurang stabil ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa mendengarkan suara dan berbagi dengan kita malam hari ini ya. Lihat ini udah banyak yang nggak sabaran, udah angkat tangan dari tadi. Kita kasih kesempatan dulu bertanya. Nggak apa-apa ya Pak Amiruddin ya? Ya, silakan Bu, silakan. Ya. Ini udah banyak nih yang angkat tangan nih terlihat di room attendee nih. Daripada capek-capek angkat tangan, ya daripada capek-capek angkat tangan ya nanti keteknya sakit ya kita kasih kesempatan dulu bertanya ya. Nanti yang pertanyaannya di room chat akan saya bacakan jadi tetap bersabar, pasti saya bacakan. Oke, saya sapa dulu Ibu Emarina. Halo Ibu Emarina. Selamat malam. Halo Ibu Emarina. Halo.
Iya, saya udah 3 kali memanggil ya Ibu. Kalau tidak ada audionya, saya pindah ke yang lain. Selamat malam Ibu Emarina, bisa monitor suara saya? Oke, saya close dulu ya mikrofonnya, saya mute. Saya pindah ke Ibu Hindah Wasis. Selamat malam Ibu Hindah. Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu. Dari mana Ibu? Dari Batang, Bu. Oh, dari Batam. Wah, selamat malam Batam. Sehat selalu semuanya ya. Oke, Ibu, saya yakin tertarik dengan materi hari ini sehingga bela-belain Sangat angkat tangan. tertarik, Bu. Iya. sangat tertarik sekali. Iya, silakan Ibu bertanya langsung nih ke Pak Amiruddin yang keren malam hari ini. Silakan. Ya, Pak. Saya pernah belajar Edmodo, Pak. Apa kok rada-rada mirip ya, Pak? Apa memang apa namanya? Operasionalnya sama seperti Edmodo? Ya, itu aja ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Pak Amiruddin udah dapat poinnya ya. Ini membandingkan antara Edpuzzle itu dengan Edmodo. Nah, silakan Bapak. Langsung dijawab aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah. Ya, baik, dengan Ibu siapa tadi ya? Dengan Ibu Hindah. Oh, Bu Indah. Oh ya, Ya, oke baik. ada H-nya di depan. Ibu Ya. Indah huruf H gitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mau dibandingkan, kayaknya lebih lengkap di Edmodo ya. Karena pengalaman saya di Edmodo itu kita bisa membuat soal itu dengan memanfaatkan kelas maya ya, kelas maya. Kemudian kita buat soal di dalam kelas maya. Tapi di Edpuzzle ini, Bapak Ibu, di sini kita membuat soal itu menggunakan video. Jadi soal yang kita sematkan itu di dalam video. Ya, jadi siswa mengerjakan dengan nonton video. Nanti di situ dijeda, kemudian ada soal yang ditampilkan, maka siswa mengerjakan soal tersebut. Nah, kalau di Edmodo soalnya kita buat bukan dalam bentuk video, tapi dalam bentuk teks yang siswa bisa mencari secara langsung dan mengerjakannya secara apa namanya? Secara online ya, secara online. Nah, tapi untuk cara mengambil nilainya itu sama seperti di Edmodo juga. Ya, mungkin demikian Bu Indah. Oh ya, Oke. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Ya. Indah buat pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya sapa dulu Bunda Anita ya, jangan sampai udah bisa ini. Halo Bunda Anita. Halo. Bunda Anita. Selamat malam, terima Ya, kasih. dari mana Bapak? Dari Kaltara, Bu. Oh, dari Kalimantan Utara, temannya Bunda Anita ya. Ya, Oke. benar. Nah, Iya, oke, Iya. silakan Bapak. Ini ada Bapak Ya. Amiruddin. Silakan bertanya. Oke, terima kasih. Luar biasa materinya, Pak, menarik sekali. Cuma ini saya sudah bikin, cuma ini pakai bahasa Inggris semua ini. Cara ngubah ke bahasa Indonesia gimana tuh ya? Oh gitu. Ya, aturannya untuk Betul. mengubah ke bahasa Indonesia nih. Karena ke bahasa Inggris semua ini. Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih, Iya, Bu. ini Pak yang bahasa Inggris ini videonya apa aplikasinya? Webnya, semuanya Oh, fiturnya masih webnya. bahasa Inggris semuanya. Iya. Oh iya, pas dibuka sama Pak Irfan tuh bahasa Inggris semua. Nah, bisa nggak Iya. diubah bahasa Indonesia? Diubah ya. Kalau saya lihat tadi Ya. contohnya itu bahasa Indonesia. Oh iya, punya Pak Amiruddin bahasa Oke. Indonesia ya. Nah, silakan Pak Amiruddin berbagi tips mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Silakan Bapak. Iya, baik. Ini saya langsung saja ya, Bunda. Sebenarnya biasanya kalau apa namanya di laptop itu kalau yang sekarang itu biasanya kalau kita buka web itu kan ada muncul pilihan Inggris dan Indonesia. Jadi di situ langsung kita klik Indonesia, maka langsung langsung berubah itu di dalamnya itu yang tadinya bahasa Inggris itu langsung berubah menjadi bahasa Indonesia gitu. Jadi kita tidak tidak mencari untuk memilih Pengaturan bahasa negara mana. Iya. Jadi sudah secara otomatis
hanya melalui itu aja, melalui laptop kita di pengetahuan bahasa itu sudah ini. Soalnya kalau saya jualnya ini otomatis ya, otomatis langsung saya ada pilihan itu, saya klik bahasa Indonesia, itu langsung muncul bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu pindah. Oke, jadi Iya, Pak. tipsnya, Iya. jadi tipsnya Bapak, periksa kembali laptopnya Bapak, coba aja kutak-atik explore aja di bagian kanan biasanya ada tuh informasi ngubah bahasa setting ya. Iya. Ya, biasanya di Memang awalnya ya, di gambar-gambar iya. kok hilang, enggak ada semua ya. Iya. Awalnya saya itu kan bahasa Inggris sebenarnya. Tapi saat muncul pilihan itu antara ada Inggris dan Indonesia, saya pilih Indonesia, langsung berubah tuh otomatis semuanya jadi bahasa Indonesia. Itu, Pak. Gitu. Ya, Oke, nanti dicari lagi, Pak. Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Yuk. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, Iya. oke, makasih Pak Herman buat pertanyaan. Jadi selamat mengeksplor ya. Ya, Iya, siap. siap. mohon izin, silahkan diklik kembali icon raise hand-nya. Capek kan angkat tangan terus? Oke, makasih Bapak. Selanjutnya. Halo, Bapak Bahtiar. Kok Bapak Bahtiar 2 kali namanya ya? Nggak ada audionya, Bapak? Bisa monitor suara saya kah? Oke. Saya udah open mic, tapi di close lagi. Berarti belum siap ya. Saya pindah ke Ibu Tati Hasrawati Asana Sultra Cerdas. Wow, lengkap banget. Selamat malam, Ibu Tati. Ibu Tati. Selamat malam, Ibu Tati. Ya, selamat malam Bu In. Ya, mohon maaf dari mana Ibu? Dari Sulawesi Tenggara. Dari Sultra Cerdas ya. Oke, silakan Ibu. Kayaknya Ibu Tati ini tertarik juga nih dengan puzzle-nya Bapak Amiruddin. Iya, betul sekali. Selamat malam Pak Amiruddin. Gini Pak, saya sudah pakai ini puzzle ini, terus Iya. saya nyambungnya ke ini Pak, ke Google Classroom. Ya. Saya sudah ininya ke Google Classroom. Cuma kadang yang menjadi masalah itu saya ada apa pengaturannya mungkin yang saya belum explore lebih lanjut lagi. Itu kadang-kadang ketika saya menugaskan ke anak, itu kadang ada beberapa anak yang tidak bisa masuk sama sekali, tidak bisa masuk ke ininya, ke video yang saya masukkan di Edpuzzle itu. Kalau di beberapa anak lainnya berhasil. Itu Pak. Jadi tidak bisa hidup videonya. Maksudnya tidak bisa mereka kerjakan. Kadang mereka hanya bisa sempat masuk, setelah itu tiba-tiba katanya keluar sendiri. Saya nggak tahu apakah jaringan atau gimana. Cuma dari video yang saya share ke mereka di Edpuzzle itu, misalkan ada sekitar 20 anak itu, paling ada sekitar 10-an anak yang bisa mengerjakan. Yang lainnya itu nggak bisa mengerjakan. Apa ada trik tertentu atau mungkin ada pengaturan yang memang saya tidak yang saya nggak tahu di ininya ketika disambungkan di Google Classroom. Itu aja mungkin Pak Amiruddin. Terima kasih. Makasih Bu In. Oke, makasih Ibu Tati. Jadi poinnya ini kira-kira ada nggak Pak pengaturan batasan jumlah partisipan? Kok sampai 20 peserta yang join hanya 10 yang bisa? Nah, silakan. Atau mungkin Bapak Amiruddin ada triknya supaya semuanya bisa selamat aman menyelesaikan. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Yang pertama yang pernah saya alami seperti itu di siswa saya itu kendala jaringan. Ya, kendala jaringan. Yang saya gunakan untuk siswa itu kan untuk pemanfaatan kuota gratis dari Kemendikbud itu dengan Edpuzzle ini memang tidak sinkron, tapi kalau dengan Classroom itu sinkron. Nah, pernah terjadi juga seperti itu. Ternyata itu adalah jaringan. Saya pernah menyuruh saya satunya itu saya suruh ganti HP. Nah, dicoba dengan HP yang lain ternyata berhasil gitu. Nah, betul. Kalau memang terkendala itu biasanya di jaringan, tapi kalau ada tips yang lain dari saya selama ini saya belum
mencoba dengan tips yang lain. Saya cuma mengarahkan untuk seperti itu, Oh, ya. gitu Bu. Oh, Untuk Jadi mengatasi hal. jadi diarahkan Bu Tati, jadi diarahkan kesimpulannya, arahkan untuk ganti HP. Barangkali betul. HP-nya, Mantap, barangkali mantap. HP-nya, Mantap, mantap. HP-nya nggak support. Sebenarnya Jadi biar ya, bisa juga seperti itu. Atau mungkin jaringannya kurang stabil gitu. Atau ganti Ya. jaringan Pak ya, ganti jaringan aja. ya siapa tahu Iya, dari Telkomsel jadi Excel bagus ya. Atau kalau tidak ya suruh ganti HP, nanti beli HP sekaligus dengan jaringan. Jadi nggak Iya ada betul betul. masalah. Betul. Oke Bu Tati, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Indah, makasih Pak Keren, Nurdin. keren banget bagi-bagi tipsnya malam hari ini sampai harus ganti HP, bangkrut orang tua siswa. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf saya mute Ibu Tati ya. Oke, jangan lupa ikon raise hand-nya diklik kembali. Selanjutnya saya sapa kembali Ibu Anita ya, barangkali udah siap dia. Halo Bunda Anita, selamat malam. Aduh, Bunda Anita benar-benar kehilangan ini ya, nggak apa-apa. Karena materinya Pak Amiruddin juga malam hari ini tuh sangat luar biasa menarik. Sampai banyak yang klik raise hand mau bertanya langsung nih dengan Pak Duta, bukan Duta ya, Bapak sahabat rumah belajar. Amin. Berarti Pak Amiruddin akan jadi duta, Pak. Boleh tahu Bapak dari mana? Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau sinyalnya kurang baik terdengar. Saya Safarudin Marpaung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oh iya, Horas dari Ahoy. Sumatera. Iya, oke, Horas Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali meskipun baru langkah pertama awal mengenal tentang puzzle ini. Mudah-mudahan nanti saya coba bisa aplikasikan karena saya guru bahasa Inggris. Nanti saya coba untuk mengaplikasikannya rencananya pada pembelajaran naratif. Karena pada pembelajaran naratif tersebut siswa akan bercerita tentang katakan dongeng-dongeng atau video-video suatu cerita, jadi nanti bisa diselip dengan pertanyaan di bawahnya pastinya. Saya coba nanti mempelajarinya. Pertanyaan saya yang pertama, berapa banyak video yang bisa kita store up, kita simpan dalam account Edpuzzle kita tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi Edpuzzle ini tentunya bisa digunakan siswa juga di gawai, dan mereka juga harus mendaftar melalui account. Selanjutnya, apakah pernah dikatakan dibuat penelitian, gimana bahasa redaksinya, berapa besar kuota yang dihabiskan siswa untuk menonton video melalui Edpuzzle dan mengerjakan kuisnya ini? Takutnya nanti kalau memang kuotanya besar, jadi saya nggak berani terlalu sering memberikan games atau memberikan materi pembelajaran melalui Edpuzzle ini kepada siswa, harus saya selingi dengan media-media lainnya. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak Safarudin. Ada 2 pertanyaannya ya. Bapak Safarudin ini guru bahasa Inggris ya. Jadi ya sangat keren sekali kalau pakai puzzle ini, terutama untuk bagian listening atau speakingnya ya. Oke, Bapak. Pertanyaan pertama, berapa banyak video yang bisa masuk di aplikasi e-puzzle ini? Nah, pertanyaan kedua, apakah pernah ada penelitian terkait berapa besar sih kuota yang digunakan pada saat siswa bermain dengan Edpuzzle ini mulai dari awal sampai akhir dia menjawab? Ya, silakan Pak Amiruddin. Ada 3 pertanyaan, bukan 2. Oh, ada tiga ya. Oh ya, saya mendengarnya di 2. Mohon maaf. Ya, silakan Pak. Dijawab satu-satu dulu, ntar kelupaan gitu loh. Ya, ya baik. Saya nggak bisa jawab ini. Terkait berapa banyak video yang bisa di-upload di web Edpuzzle. Ya, di Edpuzzle ini pengalaman saya ya. Ini video saya sudah saya hapus sebagian. Bentar saya share-kan lagi. Bu Indah mohon izin ya, saya share-kan Ya, lagi. silakan Pak. Ya. Saya tunjukin ini video saya yang sudah saya upload di sini. Sebagian sudah saya hapus ya.
sebenarnya saya belum hitung nih. Yang ada di sini di konten saya ini sudah ada 4, 5, 6 ya. Saya juga belum tahu batasnya berapa, tapi yang sudah saya hapus ini videonya sudah ada sekitar 10-an video yang saya hapus, tapi durasinya tidak banyak, palingan cuma 5 menit. Yang satunya agak panjang itu 10 menit. Nah, itu cuma satu aja. Yang lain itu videonya itu sekitar 5-6 menit durasinya. Nah, udah ada sekitar 10 video mungkin saya hapus. Barusan tadi sebelum ini tadi sore saya hapus videonya. Jadi ada sekitar 15, berarti ada sekitar 15 video yang sudah. Jadi saya belum tahu kemampuannya berapa banyak untuk menampung, tapi sekitar 15 video itu yang saya sudah masukkan itu masih bisa. Masih bisa ada. Nah, di sini juga kalau kita mau lihat berapa banyak video yang tertampung, ini di sini ada di beranda ini sudah ada video-video yang tersimpan di sini juga. Ini sangat banyak ya, sangat banyak sekali videonya. Dan tidak terbatas ini sebenarnya ya, penggunaannya di sini banyak. Berarti menunjukkan bahwa video yang kita masukkan juga bisa lebih banyak seperti yang sudah ada, seperti video yang ada di beranda ini gitu. Jadi untuk batasnya juga saya belum tahu, tapi berpatokan dari yang sudah ada ini mungkin juga kita bisa memasukkan banyak video. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait siswa mendaftar ke akun yang kita sudah buat. Nah, jadi saat siswa masuk mendaftar itu, bentar saya share screen lagi. Ya, tadi ada pilihan, ya, ada pilihan bahwa siswa saat mendaftar itu masuk dengan mendaftar. Saya keluar lagi di sini ya. Oke, ini saat siswa daftar di sini dia memilih sebagai saya seorang pelajar. Ini diklik. Nah, siswa kalau memiliki akun Google, misalnya milik orang tuanya boleh, atau dia harus mendaftar. Nah, di sini masukkan kode kelas. Ini kode kelas, kemudian klik lanjut. Nah, setelah itu dia akan memasukkan nama, kemudian nama depan, nama belakang, lalu ada username dan password. Username-nya seperti biasa juga kita gunakan untuk masuk ke portal rumah belajar, menggunakan username. Nanti masuknya pakai username dengan password itu. Nah, kemudian klik lanjut, simpan. Nah, nanti otomatis sudah masuk ke kelas kita. Kelas nanti kode kelasnya kita berikan kode kelas yang mana, maka akan masuk diarahkan ke kelas itu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi ketiga apa ya, Bu Indah? Ya lupa nih. Yang ketiga ada nggak penelitian terkait kuota nih, Pak? Terkait kuota. Oke, ini kalau penggunaan kuota saya juga belum tahu ya, saya juga belum melakukan penelitian ya. Penelitian terhadap siswa saya terkait penggunaan kuota yang mereka gunakan untuk menggunakan Edupasel ya. Karena saya gunakan ini juga belum lama, baru tahun ajaran kemarin saya gunakan. Nah, itu siswa saya yang video yang saya buat itu sudah ada 10 video lebih, itu sudah mereka kerjakan, tapi saya belum mendapat keluhan dari mereka bahwa ini menguras kuota gitu. Belum ada ya, belum. Cuma memang pernah mereka kuotanya habis, itu karena batas penggunaannya 1 bulan selesai ya kuotanya habis gitu. Tapi untuk keluhan bahwa wah ini saya nonton video ini terus kuota saya habis. Tapi memang saya tidak setiap hari saya memanfaatkan videonya untuk siswa belajar. Misalnya dalam 1 minggu itu ada 2 kali, ya tidak setiap hari. Ya sampai sudah berapa hari ini ya. Tapi yang di akun yang ini, akun saya kan ada 2, akun untuk Edupasel ini saya ada 2. Yang satu itu saya khususkan untuk siswa saya. Nah, yang ini saya gunakan untuk saya
uji coba untuk kegiatan ini. Yang video yang saya masukkan di sini ini awalnya saya gunakan siswa saya di sini, ya. Ini akun saya yang pertama ini yang saya gunakan untuk mencoba untuk kegiatan malam ini. Ini akun saya yang pertama. Akun yang kedua yang saya gunakan untuk siswa saya. Nah, ini video yang sudah saya hapus di sini itu yang pertama sekali saya gunakan untuk siswa saya itu, gitu. Jadi selama pengalaman saya itu belum saya mendapat keluhan dari siswa seperti itu. Karena memang tidak setiap hari saya terapkan untuk siswa, gitu. Tidak setiap hari. Iya, Paling oke. banyak 2 kali, iya. Paling 1 minggu 2 kali. Karena 1 minggu juga tidak ada gitu. Iya. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Oke, Ya. keren Pak Amiruddin, jawaban yang memuaskan tentunya buat Pak Safarudin ya. Jadi Pak Amiruddin ini belum melakukan penelitian terkait berapa banyak kuota yang habis ya. Jadi mungkin kemudian karena tidak tiap hari juga digunakan, nah mungkin bisa diselang-seling. Hari ini pakai Edpuzzle, besoknya pakai Kahoot, besoknya pakai Quizizz, besoknya pakai Mentimeter dan lain-lain gitu ya. Jadi biar tidak bosan siswanya. Katanya, "Ah, Pak Amiruddin ini, Pak Guru, Edpuzzle aja dia tahu." Nah, kan biar lebih bervariatif Iya. gitu. Mantap. Oke, terima Bagus juga kasih kalau Pak bahasa Inggris kan. Safarudin. Iya. Nah, ini ada Ibu Hidayati yang tadi udah raise hand. Saya kasih kesempatan bertanya tapi tidak ada audionya. Nah, mungkin ada gangguan audio, akhirnya beliau bertanya di room chat. Pertanyaannya begini nih Pak Amiruddin. Izin Iya, bertanya dari Ibu Hidayati untuk Pak Amiruddin. Bagus sekali materinya, menarik, tapi jujur saya masih bingung Pak, karena durasi yang singkat dan tidak bisa langsung praktek. Kan karena hanya dengan satu perangkat. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi ini dan cara membuat akunnya? Apa yang kita tulis? Apa sih ini? Kebetulan tadi langsung, kebetulan tadi langsung install. Tapi tadi saya menjawab pertanyaan pun agak bingung di video awal. Nah, kalau kayak Ibu Hidayati, bagaimana cara installnya tadi kayaknya Pak Amiruddin udah jelasin ya. Nanti jangan lupa tonton videonya. Atau ada link YouTube-nya, jangan lupa ditonton dan di-subscribe. Oke? Oke, kita lanjut ya Pak Amiruddin. Soalnya ini pertanyaannya memulai dari awal lagi gitu. Jadi buat Ibu Hidayati, biar simpel nonton aja videonya. Kemudian masih dari Ibu Hidayati ya? Oh, udah. Selanjutnya, ini Ibu Hidayati udah 3 kali loh bertanya di room chat. Banyak banget, berarti pengen banget dijawab nih kasihan pertanyaannya Bapak. Selanjutnya, ya ini cuman pertanyaannya bagaimana memulai. Tadi kan udah ya Pak, masuk akun gitu, klik akunnya atau kalau mau join ya berarti tinggal klik join aja gitu, masukkan kodenya. Oke, selanjutnya ini Pak, ini kayaknya curhat deh nih Bu Nekasari. Setelah melihat penjelasan Pak Amiruddin, sangat-sangat bagus menggunakan Edpuzzle ini. Tapi terkendala keadaan ekonomi orang tua siswa. Nah, kira-kira kalau begitu ada solusinya nggak Pak? Ini curhatnya, ini curhatnya Ibu Nekasari ya. Nah, ini Pak, pertanyaan Bapak Ahmad nih yang menarik nih kayaknya. Apakah siswa harus punya akun juga Pak pada Edpuzzle untuk bisa bergabung di Edpuzzle ini? Ya, silakan Pak, langsung dijawab aja dari Pak Ahmad. Oke, baik. Ya, makasih Bu Indah. Terkait akun siswa di Edpuzzle, ya siswa harus membuat akun. Seperti tadi sudah saya contohkan. Di dalam mendaftar itu siswa memilih siswa, kemudian memasukkan kode kelas. Kemudian lanjut, nanti di situ disuruh masukkan identitas siswa, gitu Indah. Satu lagi saya tambahkan, apakah aplikasi ini harus di-download oleh siswa? Kalau di siswa menggunakan Android, ya download aplikasinya di Play Store. Nanti di situ memasukkan kode kelas gitu. Lalu, ya, jadi cara simpelnya bisa download aplikasinya aja ya? Ya, di Play Store bisa. Kalau memang menggunakan laptop, ya sebetulnya langsung di webnya aja gitu. Oh ya, jadi Bapak Ibu kalau pakai handphone, ya bagusnya di-download, biar begitu diklik langsung bisa tinggal masukkan kode kelas. Tapi kalau menggunakan laptop, ya di browser juga lebih simpel ya. Jadi itu pilihannya ya Bapak Ibu.
Oke, terima kasih Pak Amiruddin buat jawabannya. Pak Ahmad mudah-mudahan memuaskan ya. Nah, ini Pak nih dari Ibu Lestari nih. Ibu Lestari buat Bapak Amiruddin. Apakah Bapak bisa minta nomor telepon Pak Amir sehingga nanti bisa bertanya lebih lanjut bila ada hal-hal yang belum dipahami. Nah, ini sampai minta nomor HP loh Pak. Saking kayaknya materinya Bapak. Ya, gimana Pak? Boleh. Bisa di-share nggak nomor WA-nya? Boleh, yang penting jangan curhat ya. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa curhat malam-malam. Oke, untuk Ibu Lestari nih, keinginannya dipenuhi oleh Pak Amir. Nanti Pak Amir bisa mengirimkan nomornya kalau misalnya pengen ditahu oleh semua, boleh nih dikirim di room chat ke all attendees. Kalau khusus buat Ibu Lestari aja ya di privat aja kalau gitu. Jadi kembali ke Pak Amir lagi. Sudah saya Oke, selanjutnya, iya Pak. sudah saya share di alat ini. Sudah kelihatan ya, itu sudah saya share Bu. Oh iya, kelihatannya mungkin di attendee Pak. Yang di penulis kayaknya nggak kelihatan ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting ke peserta udah, jadi memuaskan peserta untuk materi Bapak. Selanjutnya, ini ada lagi Pak dari Ibu Hoiriah, SPD. Pak, saya sudah beberapa kali install, tapi siswa terus Pak, bagaimana cara untuk guru? Nah, dari tadi Bapak menjelaskan katanya siswa. Nah, bagaimana kalau untuk guru? Apakah ada perbedaan antara aplikasi untuk guru dengan untuk siswa? Nah, ini butuh penjelasan ini Bapak. Silahkan Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Indah. Kalau untuk guru, kalau menggunakan aplikasi itu pilihannya kalau memang guru ya kita klik guru, kalau siswa klik siswa. Tapi untuk guru itu bagusnya menggunakan webnya aja, web edukasinya biar gampang untuk memantau siswa gitu. Itu saran saya Bu Indah. Oke. Oke, terima kasih Pak. Saya kira ini udah saran yang bagus sekali ya. Mudah-mudahan memuaskan buat Bapak siapa tadi yang bertanya ya. Oke, saya lanjut lagi di Soalnya gini, bisa tambahkan sedikit. Ya. Ya, silakan Pak. Saya tambahkan sedikit ya Bu Indah. Ya, Pak. Karena kalau kita memantau siswa, kalau kita menggunakan Android sangat terbatas layarnya, kita bisa melihat siswa yang sudah mengerjakan itu tidak terlihat semuanya. Ya, soal-soal yang dikerjakan itu tidak kita bisa lihat semuanya, hanya sebagian. Kemudian kalau menggunakan laptop atau PC, ya itu kita bisa dengan melihat seluruh yang sudah dikerjakan oleh siswa. Oh demikian. iya, jadi perbedaannya itu cuman kenyamanannya aja ya Pak. Kalau kita pakai laptop itu space-nya lebih besar ya, lebih wide gitu ya. Jadi kita bisa melihat semua siswa yang sudah mengerjakan. Nah kalau pakai handphone mungkin ada jeda antara space yang satu dengan yang lainnya untuk Bapak Ibu bisa melihat semua siswanya, baik itu apakah dia udah menjawab atau belum ya. Jadi kalau Pak Amiruddin menyarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang meng-create kuis ini, berarti bagusnya Bapak Ibu menggunakan laptop. Ya. Kalau cuma mau mengerjakan, pakai handphone juga nggak apa-apa. Begitu ya Pak? Iya. Iya. Oke, selanjutnya Pak, ini ada dari Ibu Mariam. Bagaimana Bapak cara menautkannya ke Google Classroom? Nah, ini kayaknya banyak yang mau tahu ini karena saya yakin Bapak Ibu banyak nih yang pakai Google Classroom. Ya, silahkan Bapak Amiruddin. Oke, baik. Saya share screen lagi, Bu. Ya, silahkan Pak. Saya cuma kasih gambarannya aja. Maaf. Sambil mendengarkan materi pemaparan dari Pak Amiruddin, Bapak Ibu silahkan mengisi presensi ya. Mohon kerjasamanya untuk mengisi presensi. Yang mau sambil ngopi, sambil ngemil, silahkan. Ya, silahkan Pak Amiruddin dilanjut. Oke, baik. Ya. Bentar saya lihat dulu ya. Begini ya. Kita menambahkan kelas ini. Kita menambahkan di sini ada tambah kelas ya. Tambah kelas baru di sebelah kiri. Ini.
kemudian kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini ada Google Class. Nih, ini Google Class. Kita klik Google Class. Nanti apa namanya? Kita membuat kelasnya itu siswa yang ada di kelas itu yang bisa mengerjakan video yang kita hubungkan dengan Google Classroom gitu. Jadi kita membuat kelas dulu dengan mengambil siswa dari yang sudah ada di Google Classroom di sini Bapak Ibu. Ya. Nanti baru kita buat videonya dan siswa mengerjakannya di Google Classroom gitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin dari saya Bapak Ibu. Bu Indah, demikian. Jadi Bapak Ibu di sini menambahkan tambahkan kelas dulu, tambah kelas baru, kemudian di sini muncul ada Google Class. Nah, ini yang akan terkoneksi dengan Google Classroom yang sudah dibuat kelasnya di Google Classroom, yang sudah ada siswanya. Nah, di sini kita sematkan di Google Classroom tersebut. Ya, mungkin demikian Bu Indah. Dari penjelasan Pak Amiruddin tadi, Bapak Ibu tidak perlu masuk di Google Classroom-nya dulu, tapi Bapak Ibu masuk dulu di puzzle-nya. Nanti di puzzle-nya itu, Bapak Ibu tambahkan kelas ya, di add puzzle tambahkan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah meng-create akun di Google Class, maka secara otomatis akun yang Bapak Ibu gunakan untuk join di add puzzle, itu juga akan muncul Google Class-nya kalau akun yang sama Bapak Ibu gunakan di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tuh. Gitu ya Pak ya? Oke. Nah, selanjutnya ini saya dari tadi ngomong beneran loh ini Pak. Saya udah ngomong-ngomong panjang ini kok. Bapak Ibu yang ingin ngomong lagi nih, biar saya nggak cuap-cuap sendiri. Saya bisa ditemani oleh Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada Bapak Saleh Labe Harian. Pak Saleh ya, Bapak Saleh ya. Halo Bapak Saleh, selamat malam. Terima kasih. Iya. Berikan kepada saya. Oh iya, Bapak belum bertanya udah terima kasih. Ya, silakan Bapak dari mana Pak? Ya Ibu, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, yang untuk menambahkan kelas tadi Pak. Kira-kira Pak, kalau itu di situ kan ada dua pilihan Pak, yang klasik dengan yang itu yang buka Pak. Kira-kira mana yang baik? Apakah yang klasik atau yang buka Pak? Kalau yang kedua Pak, ini yang kedua Pak, yang untuk soal tadi itu Pak. Untuk soal itu Pak, apakah kita bisa print out Pak hasil ini hasil kerja siswa Pak. Setelah dia kerja kita print out. Ini hasil kerjanya Pak. Oke. Kayaknya oke, terima kasih Pak Saleh buat pertanyaannya. Kayaknya Pak Saleh terlambat ngikut deh. Pertanyaan kedua Pak Saleh itu udah dijelaskan oleh Pak Amir. Tapi nggak apa-apa, biar untuk memuaskan Pak Saleh, Pak Amir jawab lagi malam hari ini kita. Malam hari ini kita todong nih Pak Amir untuk menjelaskan lebih lengkap lagi. Silakan Pak Amir. Terima kasih Bu Indah. Ya, Pak Saleh, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Saleh. Ya, waalaikumsalam. Saleh ini salah satu guru hebat ini salah satu peserta yang sangat aktif sekali di kegiatan Sadar IG. Hampir tiap kegiatan Sadar IG. Benar. Cuma saya tanya, beliau nggak jawab nih. Tadi saya tanya Bapak Saleh dari mana? Langsung aja ke pertanyaannya. Iya. Pak Saleh jawab dulu mungkin. Jawab dulu ya. Jawab pertanyaan Bu Indah. Nggak apa-apa Pak, saya udah terbiasa. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Ya silakan Pak Amir aja. Silakan. Takutnya hatinya Kecil. Iya, Pak Saleh. Untuk membuat apa ya? Membuat kelas ya tadi ya. Oh iya paham. Kelas kemudian ya, itu kan ada Pak yang klasik dan buka gitu. Ya. Oke, di sini Pak Saleh tambahkan kelas, klik tambah kelas baru. Nah, ini ya yang klasik dan buka. Gini nih, Pak Saleh. Nah, yang buka ini tadi awal kegiatan tadi sudah saya coba buat Bapak Ibu peserta yang ada pada ini. Nah, ini yang buka ini untuk umum. Nah, yang buka ini untuk siapa saja yang bisa mengerjakan soal di video tanpa menggunakan akun atau tanpa register akunnya. Jadi dia langsung klik link yang kita bagikan, langsung dia kerjakan. Tetapi nama
siswa yang mengerjakan soal tersebut tidak terbaca di akun Edpasel. Nah, kalau yang klasik, kita pilih yang klasik ini untuk siswa yang nanti masuk ke kelas kita. Jadi siswa yang masuk ke kelas kita akan masuk menggunakan kode kelas yang kita bagikan kepada siswa. Itu di klasik ini. Jadi siswa masuk ke kelas kita menggunakan kode. Tapi kalau buka ini untuk umum, tidak pakai kode siswa. Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi ya? Oh, soal ya. Soal yang dibuat bisa di print out. Di print out untuk apa, Pak? Mau belajar lagi gitu soalnya. Sebagai referensi. Nah, gini. Kayaknya bukan soalnya deh, Pak. Bukan nilai ya tadi yang ditanyakan ya, Pak Saleh ya. Nilainya kayaknya ya. Soalnya. Ya. Hah? Soal. Iya, print out soalnya. Oh, soalnya yang mau di print. Oke, baik. Pengalaman saya itu soal belum pernah saya print out ya. Tapi di sini kita bisa melihat ya, soal yang sudah kita buat nanti munculnya di sini. Ini kita misalnya videonya yang tadi kita buat, kita klik, lalu kita klik pertanyaan. Di sini muncul soal-soal yang sudah kita buat. Nah, ini tampilnya seperti ini. Tapi kalau kita memangnya mau print dari sini, ya kita tinggal Ctrl P aja. Ya, kita Ctrl P. Di sini yang ada cuma unduh nilai, ya, unduh nilainya. Tapi kalau unduh soalnya itu tidak tersedia. Nah, kalau kita mau mendownload soal ini, mungkin tinggal print out aja dari sini langsung, print out halamannya ini, gitu. Nah, kita langsung print out saja dari sini. Mungkin yang muncul juga soal-soal yang sudah ada seperti ini dengan jawabannya gitu. Nah, jadi mungkin yang akan keluar, tapi pasti akan ikut juga dengan gambar videonya ini akan terprint out gitu. Itu cuma saran saya untuk print out-nya, langsung di print out aja dari lamannya yang seperti ini. Soal yang seperti ini bisa di print out langsung. Mungkin seperti itu, tapi untuk hasilnya juga saya belum tahu, saya juga belum coba. Karena selama yang saya gunakan, saya belum pernah print out soalnya yang ini. Karena soal yang saya buat di sini dia terkait dengan video yang saya putar. Kalau memang Bapak memerlukan soalnya, mungkin soalnya diketik dulu di Word terkait videonya. Mungkin Bapak nonton dulu videonya sebelum diupload ke Edpasel. Nonton dulu videonya. Nah, setelah dinonton sambil membuat soal di Word itu diketik soalnya semua sampai selesai. Nah, baru diupload videonya. Nah, baru diupload, kemudian mau dijeda untuk membuat soal, tinggal Bapak pause, kemudian masukkan soal. Kemudian jalan lagi, pause lagi, masukkan soal. Tinggal di copy paste aja dari yang sudah diketik di Word tadi. Nah, dengan demikian arsip soalnya itu Bapak sudah ada, tidak perlu lagi print out. Ya, mungkin seperti itu saran saya Pak Saleh. Terima kasih Bu Indah. Itu mungkin dari saya Bu Indah. Oke, terima kasih Pak, jawaban yang sangat rinci, detail buat Bapak Saleh ya. Oke, terima kasih Pak Saleh, mudah-mudahan memuaskan. Oke, selanjutnya Bapak Afandi nih. Halo Bapak Afandi. Halo Bapak Afandi, selamat malam. Ya, no sound juga, nggak ada suara. Berikutnya Ibu Siti Saida. Halo Ibu Siti Saida. Halo Ibu Siti Saida, selamat malam. Bapak Afandi, selamat malam. Ini udah ada di chat ini, manggil-manggil juga. Bisa monitor suara saya, Bapak Afandi? Aduh, halo? Halo, Bapak Afandi? Ya. Oh, ini ada Bapak Ismail juga bertanya, presenter kedua mana ya? Ya,
Saya informasikan dulu Bapak Ibu ya, untuk presenter kedua, itu di wilayahnya ada gangguan audio, sama sekali nggak terdengar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti kalau untuk, ini karena udah jam 9.49 juga ya, kurang lebih 15 menit ke depan itu batas waktu kita udah selesai. Tapi kita tetap mudah-mudahan Bapak Amiruddin ini berkenan untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu di room chat. Nah, untuk schedule-nya Ibu Anita nanti kita reschedule aja ya. Karena juga nggak bisa memaparkan materi lagi nih, gangguan audio dia, kemudian ditambah lagi waktunya udah sangat mepet. Kita tuntaskan aja pertanyaan-pertanyaan dulu. Oke, Ibu Siti Saida, saya lanjutkan. Halo, Ibu Siti Saida, bisa monitorkah suara saya? Halo, Ibu. Ya, kalau nggak ada saya ke room chat lagi dulu ya. Oke, saya ke room chat ya, Bapak Amiruddin. Iya, benar. Jangan banyak-banyak ya, udah larut nih. Pak Ibu ya, mohon maaf kalau saya salah mengidentifikasi jenis kelamin nih. Karena dari nama saya nggak bisa bedain. Bapak apa Ibu Putu Tirta. Nah, apakah Edpuzzle ini itu bisa digunakan untuk presentasi, Pak? Nah, pertanyaan yang menarik nih buat Pak Amiruddin. Silakan, Pak. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu Indah. Ini tergantung dari Bapak Ibu yang menggunakannya saja ya. Ini cuma saran saya. Tergantung dari Bapak Ibu, mau digunakan untuk presentasi juga boleh, atau mau digunakan untuk pembelajaran juga boleh gitu ya. Jadi saran saya seperti saya Bapak Ibu, tinggal berpulang kepada Bapak Ibu saja. Cara penggunaannya seperti apa? Gitu. Aduh, berpulang. Ngeri saya Pak kalau ngeri mendengar berpulang gitu. Ya, berarti kembali ke Bapak lagi ya. Kalau mau dijadi ya. Jangan. Aduh. Dari Bapak Afandi nih, tadi yang saya kasih kesempatan untuk bertanya ya, tapi ada gangguan audio. Nah, gini bagus nih Pak, akhirnya Bapak menuliskan pertanyaannya. Bagaimana solusinya nih Pak Amir, kalau ada salah satu siswa tuh yang tidak punya HP? Karena siswanya banyak yang nggak punya HP. Aduh, ini pertanyaan lucu banget. Ya, barangkali Pak Amiruddin punya tips triknya bagaimana kalau yang nggak punya HP, apakah bisa tulis tangan aja atau gimana gitu? Ya, atau bagi-bagi HP gratis ya ke siswa. Ya, silakan Pak Amir, apapun itu mohon pertanyaannya dijawab karena ini pertanyaan butuh jawaban gitu biar puas Pak Afandinya. Iya, silakan Pak. Iya, baik Pak Apandi. Memang kebutuhan semua siswa mungkin sama ya di semua daerah. Sama juga saya alami seperti itu. Siswa saya juga itu banyak tidak memiliki HP, ya. Jadi saya memfasilitasinya yaitu misalnya saya menggunakan laptop. Suruh siswa saya itu saya datang ke rumahnya, kemudian saya buka akunnya, saya buatkan akun lewat laptop, lalu dikerjakan lewat laptop saya. Nanti setelah selesai, saya pindah lagi ke siswa yang satu. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian, cara yang lain, misalnya siswa tidak memiliki Android, biasanya ada punya bibi, ya, adiknya ibunya, atau adiknya ayahnya, atau kakaknya ayahnya, atau kakaknya ibunya, pinjam HP-nya. Khusus untuk mengerjakan soal saja. Karena untuk aktivitas di dalam Edpuzzle itu kan cuma mengerjakan soal gitu. Jadi dimanfaatkan saja untuk menginstal aplikasinya, kemudian register, lalu mengerjakan soal. Setelah itu kembalikan lagi HP-nya gitu. Terkait mungkin tidak ya mungkin bisa disediakanlah orang tuanya. Atau mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Bisa dengan cara apa menurut Bapak Ibu yang terbaik ya boleh silahkan. Nah itu mungkin jadi, pengalaman. Kembali lagi berarti ya Pak ya, kembali lagi ke Bapak Ibu bagaimana kreativitasnya gitu. Jadi kalau Pak Amiruddin mungkin solusinya bisa mindahin laptop. Jadi kalau siswanya 40
Aduh repot itu Pak. Pindahin laptop ke tempat dulu siswa. Jadi Saya juga sebenarnya. ya bagus juga Pak tadi idenya, kayaknya oke tuh kalau siswa kan biasanya nggak punya HP tapi orang tuanya punya. Jadi bisa tuh pinjam punya kakak, punya sepupu atau punya bibi, punya paman atau punya kakek nenek sekalian. Jadi ya yang penting ada usaha dulu lah. Kalau enggak ya kayak Pak Amiruddin tadi tuh dipinjamin laptopnya ke semua siswa. Oke ya Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu punya ide-ide lain bagaimana supaya siswanya bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Oke, selanjutnya Pak, saya ke room ada Q&A lagi mungkin ya. Oke, saya bacain dulu. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak terkait resolusi dari Bapak Mukhtar Yunus Puluhulawa, SPD. Mau nanya Pak Amiruddin, bagaimana tuh dengan resolusi video yang kita akan beri soal? Durasi juga apa ada batasan-batasannya gitu. Nah, resolusi videonya apa ada batasannya Pak? Gitu. Kemudian durasinya juga apa ada batasnya, apa kalau 1 jam itu bisa gitu, nggak berat. Silakan Pak Amiruddin. Ya, Bu Indah, atas pertanyaannya terkait video yang dibuat soal, sebenarnya durasinya juga tidak membatasi selama penggunaan saya. Saya pernah coba ya durasinya 1 jam 20 menit. Wow. Tapi soal yang Ya, saya pernah masuk, ternyata bisa masuk. Saya hapus lagi karena saya tidak mungkin, saya berpikir tidak mungkin siswa itu akan menonton video selama itu. Iya, benar. Dia akan berperan dan soal saya banyak kita buat dalam durasi video itu lah. Iya, Pak. Itu kayak kita nonton film bioskop ya Pak, durasinya udah hampir 1,5 jam gitu. Jadi hanya buat e-puzzle. ya 1 jam 20 menit. Nah, Iya, jadi ternyata soalnya bisa Pak ya. pertanyaannya mana Iya, oh luar kita masuk tapi saya belum gitu. betul Pak. Tapi itu uji coba ya, ternyata bisa. Ternyata Pak Amiruddin ini juga suka explore ya. Ini kalau saya masukin yang berat-berat yang agak lama durasinya bisa nggak ya? Kalau yang berat videonya bisa nggak ya? Mantap Pak, sudah dieksplor sedemikian rupa. Kendalanya saat itu agak lama. Lama menunggu. Sudah lebih. Betul. Yang lamanya itu yang mengunduhnya ya, bukan yang mau. Iya betul Pak. Betul, itu saya ambil dari YouTube. Langsung videonya kan. Jadi menunggunya dari YouTube itu cepat, tidak terlalu lama. Tapi yang lama itu yang menguploadnya itu yang dari kita ambil dari PC itu agak lama untuk menguploadnya, hampir 30 menit saya menunggu. Tapi kalau yang dari YouTube aja, iya dari YouTube aja kita pastikan linknya itu langsung videonya muncul gitu. Oh begitu ya. Berarti bagusnya memang kalau Bapak punya video sendiri diupload dulu ke YouTube gitu. Nanti dari YouTube kemudian di-attach linknya, dimasukin ke puzzle itu kan? Iya. Nah, itu tips juga tuh buat Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu buat video sendiri kan? Nah, biar nggak terlalu berat, dibawa dulu ke YouTube. Dari YouTube di-attach linknya, dibawa ke Add Puzzle. Nah, lebih memudahkan Bapak Ibu. Itu juga lebih kreatif. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi dari... Oh, sudah ya Pak Safarudin tadi udah bertanya. Halo Bu Indah. Iya, halo Pak. Kedengeran suara saya? Oke, selanjutnya. Iya, halo Bapak. Bapak bisa monitor suara saya? Halo. Pak Amiruddin bisa monitor suara saya? Halo Bu Indah, suaranya tidak kedengaran Bu Indah. Kedengaran Bapak, suara Bapak kedengaran. Halo, kedengaran suara saya? Halo, Bapak Ibu panelis, apakah suara saya terdengar? Halo Bu Indah. Bu. Jelas. Ini terdengar kok Pak, Bapak aja yang nggak dengar suara saya.
Halo, Kok saya tidak dengar suara ya? halo Pak Amir. Halo? Ya, halo Pak Amiruddin, bisa dengar suara saya? Kalau di sini sudah satu Gorontalo, Bu Indah. Halo? Ya benar, suara saya kan melengking-lengking gitu kan, satu Gorontalo kedengeran. Masa Bapak Amiruddin nggak mendengar suara saya? Ini terdengar sampai di kampung ini suaranya. Tapi Pak Amiruddin nggak dengar suara saya, Pak. Dari tadi saya udah manggil-manggil beliau. Berarti di luar kampung itu, Bu Indah. Oh iya, berarti Pak Amiruddin. Karena Pak Bentar, saya live dulu, kemudian saya masuk lagi ya. Iya Pak, silahkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin pertanyaan saya lihat juga ini pertanyaan sudah tidak ada. Yang raise hand juga pertanyaannya semua udah kejawab oleh Saya bisa live lagi. Pak Amiruddin. Pak Amiruddin udah nggak bisa keluar suara, nggak bisa live juga. Gimana Pak? Aduh. Nah ya, saya nggak mau tanya Pak Bahar nih. Nanti dia bilang satu kampung lagi Besar suara saya. sekali. Alhamdulillah. Saya terdengar suara Pak Amiruddin di saya terdengar. Iya, suara Pak Amiruddin kan juga terdengar ya. Bagus nih. Oh iya, masih ada lagi nih pertanyaan dari Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, sebentar ya. Ini Pak Amiruddinnya lagi. Halo, Pak Bahtiar juga. Gimana nih? halo. Ya, halo Pak. Ini kan Pak Amiruddin Ya, hilang audio nih. terkait waktu barangkali Bapak Ibu, saya selaku salah satu panitia dari Sadarigi, nah ini kondisi memang di yang pertama pembicara kedua kita kondisinya nggak bisa bergabung, Ibu Anita, harusnya tadi pembicara pertama ya. Pembicara kedua. Kemudian pembicara kedua, kemudian Pak Amiruddin Wabula sendiri ini mengalami kendala audio, barangkali baiknya kita cukupkan diskusi malam ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu belum terjawab atas nama panitia Sadarigi dan kedua presenter, kami mohon maaf karena ya memang kondisi ini permasalahan teknis dan batasan waktu yang sudah ditentukan dari penyedia Webex untuk kegiatan ini. Olehnya itu, silakan Bu Indah, barangkali bisa kita hentikan recordingnya dan cukupkan aja pertemuannya. Oke, saya ini aja ya dari Pak Amiruddin dan kami dari panitia karena waktu sudah lewat 6 menit dari schedule kita dan Pak Amiruddin juga tidak bisa bergabung karena ada gangguan audio Bapak Ibu sehingga tidak bisa memberikan closing statement kepada Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi terkait materinya Pak Amiruddin itu udah share nomor WhatsApp-nya, jadi Bapak Ibu bisa wapri untuk bertanya langsung ke beliau ya. Oke, sebelum saya tutup recordnya, saya tutup dulu kegiatan kita hari ini. Demikian tadi pemaparan yang sangat jelas dan menarik